James Harden, aka The Bird, aka Bang Bewok, merupakan pemain terbaik kedua Clippers saat ini. Sejauh ini, di usianya yang sudah menginjak 36 tahun, pemain berjenggot lebat ini masih tampil panas di Clippers dengan rataan 25,4 points, 4,8 rebound, dan 8,1 assist per game. Ia masih menjadi tandem yang luar biasa untuk Kawhi Leonard dan masih menjadi jenderal utama lapangan untuk tim yang ia tempati saat ini, Los Angeles Clippers. Di musim 2025-2026 ini, Harden bahkan sempat memegang peran sebagai tumpuan utama tim dikala Kawhi Leonard mengalami cedera. Ya, pada bulan November 2025 dan Januari 2026, Kawhi sempat mengalami beberapa rentetan cedera. Pada November 2025, ia mengalami cedera pada kaki kanannya yang menyebabkannya harus absen pada sekitar 10 pertandingan. Sementara di bulan Januari, ia sempat mengalami cedera lutut yang membuatnya absen pada beberapa pertandingan. Di tengah keabsenan Kawhi ini, Harden berhasil step up dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Kawhi Leonard. Clippers sendiri saat ini merupakan tim yang panas. Meski saat ini mereka masih bertengger di posisi ke-9 dengan rekor 23 kali menang dan 26 kali kalah, tapi dalam 15 pertandingan terakhir, mereka amat dominan. Tercatat, di 15 pertandingan terakhir yang mereka lewati, mereka memiliki rekor 11 kali menang dan 4 kali kalah. Meski sempat sangat terseok-seok di awal musim, tetapi di akhir-akhir ini, mereka berubah menjadi tim yang super dan mengerikan. Oh iya, ngomong-ngomong, buat kalian yang pengen tahu detail tentang panasnya tim LA Clippers akhir-akhir ini, kalian bisa nonton videonya di Ina Basketball. Mimin pernah ngebahas detailnya beberapa waktu yang lalu. Kenaikan performa Clippers ini jelas tak lepas dari kehebatan performa point guard utama mereka, James Harden. Harden sendiri tampil panas di 15 game terakhirnya dengan LA ini. Bermain dengan rataan hampir 36 menit per pertandingannya, pemain bernomor 1 ini tampil memukau dengan rataan sekitar 25 points, 5 rebound, dan 8 assist per game. Ia juga terbukti handal dalam defense dengan mencatatkan 1,5 steals per pertandingannya. Merasa dirinya sebagai penyelamat LA Clippers, Harden pun kemudian merasa bahwa dirinya juga layak mendapatkan gaji yang besar dari Clippers. Akhirnya, baru-baru ini, Harden pun menego kepada Clippers untuk memberikan dirinya gaji senilai $80 juta untuk 2 tahun. Untuk catatan tambahan, Harden juga menginginkan fully guarantee contract, atau artinya ia harus sudah pasti mendapatkan gaji tersebut. Sayangnya, apa yang dipikirkan oleh Harden tidaklah selaras dengan apa yang dipikirkan oleh bosnya Clippers. Clippers enggan memberikan Harden kontrak tersebut dikarenakan mereka ingin menjaga fleksibilitas salary cap mereka untuk off-season tahun 2027. Karena tidak dituruti oleh Clippers, maka Harden pun kini mengamuk. Dalam 2 pertandingan terakhir, Harden memilih untuk tidak bermain karena alasan pribadi. Alasan pribadi ini jelas adalah karena Harden memaksa Clippers untuk memberikannya gaji yang tinggi atau mengancam mereka untuk men-trade-nya ke tim lain. Bagaimanapun, sepertinya Clippers sudah fix tidak ingin memberikan kontrak jumbo kepada Harden. Terlebih, Harden memang belum terbukti bisa membawa Clippers ke babak final. Jadi, kini kemungkinan terbesarnya Harden akan di-trade ke tim lain dalam waktu dekat. Pada awalnya, banyak rumor-rumor mengenai tim mana yang akan bisa menjadi rumah baru dari James Harden. Tim-tim seperti Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets, hingga Atlanta Hawks merupakan beberapa tim yang dirumorkan bisa saja menjadi lawan trade untuk mendapatkan James Harden. Meski begitu, di beberapa jam belakangan ini, opsi tim yang ada kini mengerucut ke satu tim dari timur, Cleveland Cavaliers. Salah satu reporter senior ESPN, Shams Charania, bahkan mengumumkan bahwa trade James Harden ke Cleveland Cavaliers telah berlangsung dengan detail sebagai berikut. Cleveland Cavaliers menerima James Harden, sementara Los Angeles Clippers menerima Darius Garland dan sebuah second round pick. Shams merupakan reporter ESPN paling populer di Twitter. Berita-beritanya selalu hangat dan valid, jadi sepertinya berita bahwa Harden ke Cavs ini sudah 99% benar. Harden sendiri
merupakan pemain yang amat mematikan. Meskipun sudah tua, tapi ia masih terbukti sakti dalam mencetak angka dan playmaking. Dalam playmaking, Harden pastinya akan langsung menjadi point guard utama menggantikan Darius Garland. Di Cavs, ia akan menjadi playmaker elite untuk duo twin towernya Cavs, yaitu Jarrett Allen dan Evan Mobley. Allen dan Mobley merupakan center yang mobile. Harden bisa dengan mudahnya mengirim umpan pick and roll atau lob pass elite kepada mereka berdua. Hal baik yang Harden bisa bawa adalah spacing. Harden tidak hanya hebat dalam mengirim assist, tapi ia juga luar biasa dalam mencetak 3 points. Faktanya, Harden sejauh ini berada di urutan kedua dalam urusan 3 point terbanyak sepanjang masa di NBA. Skill menembak 3 points elite dari Harden akan membuat lawan-lawan menjaga Harden di dekat garis 3 points. Hal ini akan membuka bagian tengah dan dalam area serangan Cavs, membuat pemain-pemain Cavs lain seperti Donovan Mitchell atau Evan Mobley leluasa menyerang ke dalam area paint. Sisi positif terakhir yang Harden berikan adalah mentoring. Harden merupakan veteran yang telah punya sangat banyak pengalaman. Ia sudah berkali-kali masuk ke playoff dan bahkan juga pernah bermain di NBA Finals saat ia masih muda dulu. Pengalamannya yang segudang akan sangat membantu para pemain muda Cavs seperti misalnya Tyrese Proctor, Jalen Tyson, dan lain sebagainya. Setelah tadi kita bahas sisi positif, sekarang mari kita bahas sisi negatifnya. Sisi negatif pertama adalah potensinya untuk mematikan Donovan Mitchell. Harden merupakan pemain yang membutuhkan bola selalu ada di tangannya. Usage rates-nya lebih tinggi dibanding point guard Cavs sebelumnya, yaitu Darius Garland. Dengan adanya Harden, maka Mitchell akan kehilangan sekian persen usage rates-nya dan membuat Mitchell lebih banyak menjadi off-ball player. Hal ini bisa berakibat buruk bagi Mitchell yang selama ini dikenal sebagai pemain dengan usage rate yang juga tinggi. Sisi buruk kedua adalah usia James Harden. Berbeda dengan Darius, Harden sudah berusia 36 tahun. Cavs harus bertindak cepat karena jika dalam 1-2 tahun kedatangan Harden ini tidak membawa perubahan berarti, maka itu artinya trade Harden ke Cavaliers ini gagal total. Alasan ketiga adalah defense yang buruk. Harden secara umum dikenal sebagai seorang defender yang buruk. Ia sebenarnya bisa defense, hanya saja ia malas dan tidak niat. Dua big man Cavs, Jarrett Allen dan Evan Mobley, haruslah bisa bekerja keras untuk menjadi lapis dua dari pertahanan ini. Karena Harden kemungkinan besar akan sering kelewatan dalam defense. Kedatangan Harden membawa sisi positif dan negatif untuk Cleveland Cavaliers. Meski masih tajam, tapi usia, defense, dan drama James Harden jelas akan menjadi masalah tersendiri bagi Cleveland Cavaliers. Apapun itu, selamat datang James Harden. Jika trade ini sudah finalized, mari kita lihat bagaimana penampilannya di Cavs di waktu yang akan datang. Baiklah, demikian video pada hari ini. BTW guys, buat kalian yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa custom jersey dengan desain dan warna apapun. Cocok banget buat teman-teman yang pengen bikin jersey basket untuk tim atau untuk iseng-iseng. Oh iya, sekarang AZ juga ada sepatu nih, namanya AZ Fast. AZ Fast sendiri saat ini tersedia dalam berbagai warna, antara lain Summer White, Pearl Black, Moon Black, Bloomy Pink, Sakura Pink, serta Blackout. Buat kalian yang ingin custom jersey atau ingin check out sepatunya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di pojok kiri bawah layar kalian, atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Ingat, bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya.